Nah, teori pertumbuhan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama historis, yang kedua itu klasik, yang ketiga itu neoklasik. Nah, terus kita sekarang membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi historis dulu. Nah, di historis itu ada 4 ilmuwan, ada 4 teori yang dikemukakan di ekonomi historis, di teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang pertama itu kita berbicara mengenai teori Friedrich List. Itu teori ini berkembang pada tahun 1789 sampai dengan 1846. Nah, si teori ini menguraikan mengenai pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara itu berdasarkan dari cara produksi dan mata pencaharian masyarakat. Nah, kemudian si Friedrich List ini membagi pertumbuhan ekonomi itu ke dalam 4 tahapan ataupun tingkatan, seperti yang pertama itu masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa bertani dan berternak. Terus yang ketiga, tahap masa bertani dan kerajinan. Terus tahap yang terakhir menurut teori Friedrich List itu mengenai masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Kayak kita bahas satu-satu mengenai masa berburu dan mengembara. Nah, jadi pada masa ini manusia itu memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Nah, berburu dilakukan oleh laki-laki, nah sedangkan perempuan itu mencari umbi-umbian, buah, dan sayuran. Jika hewan dan tumbuhan sebagai makanan telah habis di suatu tempat, nah mereka itu akan nomaden ataupun berpindah ataupun mengembara ke tempat lain. Demikian seterusnya. Nah, pada masa ini belum ada pertukaran tuh. Manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, terus yang kedua, masa beternak dan bertani. Nah, pada masa ini manusia itu sudah mulai menetap di suatu tempat. Jadi nggak nomaden lagi, nggak berpindah-pindah lagi. Nah, mereka itu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara beternak, kemudian bertani. Nah, binatang buruan yang diperoleh itu sebagian dipelihara untuk diambil daging atau telurnya, kemudian umbi-umbian, buah, sayuran, dan tanaman lain yang disukai ditanam agar suatu saat itu bisa dipanen dan dijadikan bahan makanan. Karena tinggal menetap, nah maka pada masa ini itu mulai timbul perkampungan ataupun desa-desa tuh. Nah, terus yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Nah, pada masa ini, selain bertani, manusia itu sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian. Nah, seperti pandai besi ataupun pertukangan. Nah, kerajinan itu dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani. Paham ya? Nah, terus yang keempat dari teori Friedrich List itu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Nah, pada masa ini, selain kerajinan, manusia juga telah melakukan kegiatan industri itu, ataupun dikatakan dengan mendirikan pabrik-pabrik dan perniagaan, ataupun melakukan perdagangan. Nah, oleh karena itu, pada masa ini itu muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada masa ini juga ilmu pengetahuan dan teknologi itu mengalami kemajuan yang cepat dan perdagangan itu tidak hanya bersifat nasional. Nah, tetapi sudah bersifat internasional. Nah, hal tersebut karena didukung oleh alat-alat transportasi. Nah, itu dari teorinya Friedrich List. Nah, terus yang kedua dari teori ekonomi historis itu menurut Karl Bacher. Nah, teori Karl Bacher ini berkembang pada tahun setelah Friedrich List. Tadi kan Friedrich List kan sampai 1846. Nah, kalau Karl Bacher itu berkembangnya pada tahun 1847 sampai 1930. Nah, si Karl Bacher itu menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen atau pedagang dan pembeli. Nah, menurut Karl Bacher, pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4 tahap juga sama. Yang pertama, tahap atau masa rumah tangga tertutup. Maksudnya,
masyarakat itu berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Nah, pada masa ini keluarga mereka masih sangat sederhana tuh. Nah, oleh karena itu kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Nah, terus yang kedua, itu masa rumah tangga kota. Nah, maksudnya pertumbuhan jumlah penduduk itu mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, oleh karena itu, timbul tuh pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Nah, pada masa ini, sebagian kelompok masyarakat membangun tempat khusus sebagai pusat perdagangan dan industri yang disebut kota. Selanjutnya, timbul hubungan dagang antar desa dan kota. Jadi berkesinambungan ya. Terus yang ketiga itu masa rumah tangga bangsa atau disebut juga dengan kemasyarakatan. Nah, sesuai perkembangan zaman, pertukaran yang terjadi di satu kota itu sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya. Kadang-kadang suatu kota tidak dapat menghasilkan suatu jenis barang. Nah, barang tersebut itu harus didatangkan dari kota lain, sehingga terjadilah kegiatan perdagangan antar kota. Nah, perdagangan ini meluas tuh ke seluruh kota, sehingga terbentuk suatu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa. Nah, terus yang terakhir itu masa rumah tangga dunia. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, pada masa ini pertukaran atau perdagangan sudah melewati batas-batas negara. Nah, karena antar negara ternyata saling membutuhkan. Perdagangan antar negara juga didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia berhubungan dengan negara lain. Ataupun yang sekarang itu bisa disebut juga dengan ekspor atau import. Nah, terus teori yang selanjutnya oleh Werner Sombart. Nah, teori Werner Sombart ini berada pada tahun 1863 sampai dengan 1947. Nah, si Werner Sombart itu memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 4 tahap sama ya. Tahap-tahap tersebut yang pertama adalah prakapitalisme. Maksudnya pada masa ini tuh belum dikenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Nah, masyarakat itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam suasana kekeluargaan. Nah, pada masa ini juga umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian dan kehidupan masih bersifat statis. Maksudnya statis itu datar ya. Terus yang kedua, pada masa ini kemudian kehidupan itu sudah mulai dinamis. Maksudnya itu manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan dan kekayaan. Nah, suasana kekeluargaan tuh mulai memudar tuh karena gaya hidup individualis perlahan-lahan memasuki masyarakat. Nah, terus yang ketiga itu kapitalis raya. Maksudnya pada masa ini tuh kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu muncul para kaum kapitalis atau kaum yang bermodal besar. Jadi kapitalis itu adalah kaum yang bermodal besar ya. Nah, kaum ini menguasai alat-alat produksi untuk melakukan produksi secara besar-besaran. Nah, sebagai akibatnya muncullah kaum kapitalis ataupun muncul pula kaum buruh pekerja. Jadi antara kaum kapitalis kemudian kaum buruh ataupun pekerja itu berkesinambungan. Jadi ketika adanya kapitalis otomatis adanya kaum buruh. Nah, terus yang terakhir itu dari teori Werner Sombart itu mengenai kapitalis akhir. Nah, akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh, pada masa ini muncul kaum sosialis tuh, yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, oleh karena itu, campur tangan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengendalikan perekonomian. Nah, akibatnya peran kaum kapitalis terdesak oleh kaum sosialis.
Nah, yang terakhir dari teori ekonomi pertumbuhan historis itu adalah teorinya Walt Whiteman Rostow. Itu berada di tahun 1916 sampai dengan 1979. Nah, menurut teori W.W. Rostow ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan masyarakat tradisional. Nah, pada masa ini kehidupan manusia itu masih sangat tradisional ya. Adat istiadat masih berperan kuat, kemudian produksi masih menggunakan alat yang sederhana dan hanya mampu memproduksi dengan hasil yang terbatas. Nah, itu masyarakat tradisional. Terus yang selanjutnya itu adanya prasyarat untuk lepas landas. Maksudnya pada masa ini masyarakat itu mulai menyadari tuh pentingnya melakukan pembaruan dan perubahan hidup. Maksudnya tuh inovasi lah ya. Nah, tuh mereka sudah tidak terpaku tuh pada adat dan mulai menerima pemikiran-pemikiran baru, menerima inovasi-inovasi baru dan menerima perubahan cara-cara berproduksi. Nah, akibat selanjutnya terjadilah perubahan struktur sosial, sistem politik dan struktur kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi juga mengalami perubahan dari agraris menjadi industri dan perdagangan. Nah, proses pertumbuhan ekonomi sudah mulai berlangsung dengan dengan baiklah, dengan mantap, dan negara itu dikatakan sudah siap menuju tahap lepas landas. Nah, terus yang ketiga itu lepas landas atau take off ya bahasa Inggrisnya, ataupun biasa kalian tuh suka dikenal dengan bahasa lepas landas ataupun take off dalam pesawat ya. Nah, pada masa lepas landas ini pertumbuhan ekonomi itu terus berlangsung. Pada permulaan masa lepas landas bisa terjadi revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas, dan muncul penemuan baru yang sangat banyak. Nah, selanjutnya terjadi kegiatan penanaman modal yang pesat dan mencapai 10% dari produk nasional neto. Kemudian terjadi kemajuan yang tinggi dalam sektor industri serta terwujudnya suatu kerangka dasar yang kuat untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi ke tahap berikutnya. Nah, terus tahap yang keempat itu perekonomian yang matang. Nah, setelah lepas landas, kemudian disebut juga dengan perekonomian yang matang. Nah, pada masa ini, masyarakat itu sudah mampu menggunakan teknologi modern secara selektif, ya, sehingga faktor-faktor produksi itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Nah, sektor dan industri pada masa ini tuh merupakan sektor yang semakin penting, sedangkan sektor pertanian semakin menurun tuh peranannya. Kemudian muncul tenaga-tenaga profesional di bidang industri, terus perekonomian yang matang itu ditandai juga dengan kemampuan negara dalam menyelesaikan sendiri kesulitan ekonomi tanpa meminta bantuan dari negara lain. Nah, yang terakhir dari 5 tahapan teori Walt Whiteman Rostow itu adalah high mass consumption. Maksudnya adalah konsumsi tinggi. Nah, masa konsumsi tinggi itu merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Nah, pada masa ini, masyarakat itu telah mencapai kemakmuran. Masyarakat lebih memikirkan cara berkonsumsi untuk mengalokasikan penghasilannya yang melimpah. Nah, pendapatan per kapita real yang sangat tinggi itu digunakan untuk konsumsi semua barang, termasuk barang-barang mewah. Nah, pada masa ini, negara dan masyarakat tinggal berusaha untuk mempertahankan kemakmuran.